Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas tentang problem solving paradigm. Jadi paradigma-paradigma dalam memecahkan masalah. Uh, Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang uh, divide and conquer. Pada video ini kita akan membahas dua paradigma lain, yaitu greedy dan dynamic programming. Nah, untuk divide and conquer, strateginya adalah membagi masalah secara rekursif menjadi dua atau lebih masalah yang serupa, yang lebih kecil. Nah, sampai masalah tersebut menjadi cukup sederhana yang bisa langsung diselesaikan dengan mudah. Ya, di sini adalah base case. Kemudian solusi-solusi dari pemecahan problem yang lebih kecil digabungkan menjadi solusi dari problem utamanya atau problem awalnya. Nah, catatannya di sini, eh, penerapan divide and conquer, permasalahan itu tidak selalu harus diperkecil dengan cara dibagi dua. Nah, dynamic programming itu apa? Nah, jadi dynamic programming itu adalah sebuah pendekatan mencari solusi masalah dengan memecahkan masalah awal menjadi masalah-masalah serupa yang lebih kecil. Oh, berarti mirip dong dengan divide and conquer. Betul. Namun, dynamic programming dapat diterapkan pada masalah-masalah yang memiliki sifat pertama, overlapping subproblem. Jadi terdapat subproblem yang sama persis. Nah, ingat kasus Fibonacci, ketika kita ingin menghitung Fib 5, kita harus menjawab Fib 4 dan Fib 3. Untuk menjawab Fib 4, kita harus menjawab Fib 3 dan Fib 2. Nah, lihat di situ ada overlapping subproblem, yaitu Fib 3, yang untuk kasus yang saya sebutkan barusan. Nah, yang kedua itu adalah optimal substructure. Maksudnya apa? Jadi solusi yang optimal dapat dibentuk dari solusi optimal dari subproblemnya. Nah, jika problem-problem yang memiliki dua sifat ini, kita dapat pecahkan menggunakan dynamic programming. Nah, sebagai contoh kita lihat studi kasus seperti ini. Nah, ini adalah change making. Maksudnya apa? Disediakan koin sebanyak N macam koin, misalkan 25 sen, 50 sen, 10 sen, dan seterusnya. Nah, kita tentukan berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk kembalian sejumlah K sen. Ya. Nah, misalkan kita hanya punya 3 koin. Nah, nominalnya adalah 1, 5, dan 7. Nah, kita ditanya, kalau saya harus memberikan kembalian sebesar 10 sen, berapa koin yang saya harus gunakan? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita punya, di sini ada problemnya adalah 10 koin. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah ini dengan membagi masalah ini jadi masalah-masalah yang lebih kecil? Nah, kita bisa bagi menjadi 3 masalah yang lebih kecil karena kita mempunyai 3 macam koin. Kalau saya menggunakan koin yang 1 sen, ya, saya problemnya berubah menjadi 1 ditambah berapa minimum koin untuk mengembalikan 9 sen. Kalau saya menggunakan yang 5 sen, nah problemnya adalah 5 sen itu memerlukan 1 koin dan sisanya adalah 5 sen. Berapa koin yang dibutuhkan untuk mengembalikan 5 sen? Nah, berikutnya juga kalau saya menggunakan 7 sen, nah 7 sen ini sudah menggunakan 1 koin, berapa minimum koin yang diperlukan untuk mengembalikan 10 minus 7? Ya. Nah, kalau dilihat di sini, min koin 9, min koin 5, min koin 3, itu adalah problem yang sama, karena itu bisa dipecahkan secara rekursif juga. Nah, kalau kita pecahkan secara rekursif, maka di sini saya bisa menggunakan 3 macam koin lagi kan? Saya bisa menggunakan koin 1 sen, saya bisa menggunakan koin 5 sen, dan saya bisa menggunakan koin 7 sen. Nah, di sini juga sama, saya bisa menggunakan koin 1 sen, saya bisa menggunakan koin 5 sen, namun saya tidak bisa menggunakan koin 7 sen. Kenapa? Karena 7 sen itu lebih besar dari 5 sen. Nah, mirip dengan di sini untuk menentukan kembalian dari 3 sen, saya bisa menggunakan koin 1 sen, namun saya tidak bisa menggunakan koin 5 sen dan koin 7 sen. Nah, kemudian bagaimana memecahkan 8, 4, 2, 4, 0,
dan seterusnya. Nah, problemnya sama kan? Nah, karena itu kita bisa melakukan rekursif lagi. Nah, ketika kita pecahkan di sini, dan kita akan berlanjut terus sampai base case-nya adalah minimum coin 0 sen. Minimum coin 0 sen adalah berapa koin yang dibutuhkan? 0 koin. Nah, jika kita lihat, perhatikan, ada duplikasi-duplikasi. Misalnya di sini kita lihat minimum koin 4 sen, dihitung lagi di sini 4 sen. Minimum koin 2 sen di sini dihitung, dan di sini juga dihitung lagi 2 sen. Ya. Dan selanjutnya, kalau kita coba ini terus, nanti di sini kita juga menemukan banyak sekali duplikasi. Nah, kalau terjadi banyak duplikasi, maka kita bisa menggunakan dynamic programming. Nah, ini adalah contoh solusi untuk divide and conquer. Nah, method make change ini akan menjawab berapa banyak koin yang dibutuhkan untuk jumlah kembalian sebesar change. Nah, base case-nya tentunya sangat mudah. Kalau jumlah yang dikembalikan adalah 0, maka jumlah koin dibutuhkan adalah 0. Nah, jika tidak, maka kita coba berbagai macam koin. Nah, variable instance coins ini berisi koleksi dari coins yang sudah terurut dari kecil ke besar. Nah, pertama kali kita bisa mengasumsikan bahwa jumlah koin yang dibutuhkan adalah sebanyak jumlah kembalian yang kita minta. Misalkan change-nya itu adalah 10, bahwa sekarang minimum coins yang dibutuhkan adalah 10 koin. Nah, di sini kita mencoba semua koin, mulai dari yang kecil ya ke yang terbesar. Jika koin yang kita inginkan itu, yang sedang kita akses itu sudah lebih besar daripada jumlah kembalian yang kita ingin hitung, maka kita tidak perlu memeriksa sisa koin yang ada. Karena itu kita bisa lakukan break ya. Ini hanya untuk mempercepat. Jadi kita bisa melakukan namanya pruning ya. Misalkan kalau koin kita ada banyak, misalkan koin kita 1, 5, 10, 25, 100 dan change-nya adalah 10. Nah, ketika kita memeriksa 25, kita tahu 25 itu udah lebih besar dari 10. Maka koin-koin yang lebih besar dari 25 juga kita bisa abaikan. Nah, ini adalah bagian ini. Nah, kemudian di sini berapa koin yang dibutuhkan adalah satu koin. Nah, satu koin ini untuk apa? Untuk koin yang sedang kita akses di sini, sedang kita gunakan, ditambah berapa banyak koin yang dibutuhkan untuk kembalian yang diminta dikurangi koin yang sedang kita hitung, sedang kita akses. Nah, ini kita mencoba satu kemungkinan. Nah, hasil ini kita bandingkan dengan min coins. Di sini adalah minimum coins yang pernah kita dapat. Nah, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Nah, kita simpan dalam min coins. Dan ini kita lakukan berulang-ulang ya untuk semua denominasi. Nah, setelah loop ini selesai, maka jumlah koin yang dibutuhkan yang minimum ada di dalam variabel min coins. Karena itu kita jawab min coins. Nah, pertanyaannya satu, apakah solusi ini benar? Solusi ini sudah benar. Nah, apakah solusi ini efisien? Nah, jawabannya tidak, karena di sini terdapat overlapping subproblem. Nah, apakah bisa digeneralisasi untuk berbagai macam koin? Jawabannya iya. Nah, namun ya itu, problemnya adalah tidak efisien. Nah, bagaimana dengan pendekatan greedy? Nah, algoritma greedy, ya greedy itu adalah rakus, ya. Kalau orang rakus, dia hanya mengambil keputusan terbaik pada saat itu, ya. Jadi locally optimal choice, dan berharap dapat menemukan solusi yang terbaik, atau kita sebut sebagai global optimum. Nah, jadi kalau misalnya dia rakus, kalau misalnya greedy, cara berpikir dengan greedy, kita akan gunakan koin terbesar dahulu. Nah, asumsinya apa? Jika kita menggunakan koin terbesar, maka nanti jumlah koin yang diperlukan akan akan paling kecil. Nah, misalkan dengan koin 1, 5, 10, dan 25, misalkan kita diminta untuk memberikan kembalian sebesar 63 sen. Nah, dengan algoritma greedy, ya apa yang dilakukan? Nah, 63 di sini
bisa kita gunakan koin 25 sen. Karena itu yang paling besar. Nah, setelah itu masih bisa nggak kita pakai 25 sen? Masih bisa. Nah, sisa masih 13 sen. Koin terbesar apa yang bisa? Adalah koin 10 sen. Nah, sisa tinggal 3 sen. Berarti koin apa lagi yang bisa digunakan? 1 sen, 1 sen, dan 1 sen. Berarti di sini ada berapa koin yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 koin. Nah, problemnya, solusinya tidak selalu yang terbaik. Ini hanya optimum lokal. Nah, di sini ada sebuah counter example. Misalkan, koinnya tadi, ini ditambah lagi ada satu koin tambahan. Misalkan ada koin yang besarnya 21 sen, nilai nominalnya. Nah, maka hasil algoritma greedy tetap seperti di atas. Karena 63, kita coba dulu yang paling besar, 25. Udah, kita pilih aja 25. Sisa 28. Nah, 28 kita ambil, 38. Nah, dari 38 kita ambil lagi 25. Karena 25 yang terbesar. Nah, dan jadi kita dengan algoritma greedy, kita tetap mendapatkan 6 koin. Padahal ada solusi yang lebih optimum, yaitu kalau kita menggunakan koin 21 sen, kita cuma membutuhkan 3 buah koin saja. Ya. Nah, jadi algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, ini adalah contoh solusi algoritma greedy. Nah, di sini juga ada base case-nya, di mana ketika change-nya itu 0, maka jumlah koin yang dibutuhkan adalah 0. Nah, di sini juga sama. Pertama kali kita asumsikan jumlah koin minimumnya adalah sebesar jumlah kembalian yang diminta. Nah, kemudian kita mengakses koin urutannya terbalik, mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jika koinnya ini lebih kecil daripada change atau kembalian yang diminta, langsung kita pakai dan kita mengabaikan sisanya. Karena itu di sini lihat langsung return 1 plus make change dikurangi koin. Jadi kita tidak lagi melihat pilihan-pilihan lain. Ya, jadi dalam algoritma greedy kita tidak mencoba segala macam kemungkinan. Kita hanya mencoba satu kemungkinan saja, di mana kemungkinan pilihan itu diambil berdasarkan greedy, berdasarkan keserakahan. Nah, setelah for loop ini selesai, jika misalkan tidak ada, dia akan return min coin. Nah, apakah solusi ini benar? Nah, benar ini tergantung dari denominasi koin-koin yang ada. Tidak selalu benar. Apakah ini efisien? Ya, efisien, sangat cepat. Namun solusinya belum tentu benar. Nah, apakah bisa digeneralisasi untuk berbagai koin? Tidak. Nah, bagaimana dengan dynamic programming? Nah, dynamic programming bertujuan untuk memecahkan setiap subproblem hanya satu kali. Ya, jadi tidak seperti divide and conquer, bisa memecahkan subproblem yang sama lebih dari satu kali. Ingat problem Fibonacci. Nah, akibatnya ini akan mengurangi banyaknya komputasi yang perlu dilakukan. Nah, jadinya waktunya akan lebih cepat. Nah, caranya bagaimana? Jadi hasil perhitungan disimpan atau kita catat atau memorize dalam bentuk tabel, array, atau cache untuk kemudian dipakai lagi untuk permasalahan yang sama. Jadi jika hasil perhitungan yang sama dibutuhkan, cukup lihat aja hasil perhitungan yang telah disimpan tanpa perlu dihitung ulang. Nah, contohnya, nah misalkan kita punya koin, di sini koinnya adalah 1, 5, 10, dan 21. Nah, jadi cara kerjanya di dalam dynamic programming, kita menyimpan hasil perhitungan optimal setiap tahap ke dalam bentuk array atau tabel. Nah, cara kerjanya ini agak terbalik dengan divide and conquer. Kalau divide and conquer, kita mulai dari top terus ke bawah, atau sedangkan kalau misalnya dengan dynamic programming, kita bekerjanya itu bottom up, bukan top down. Nah, jadi pertama kali kita
kita coba dulu kalau kembalian 1 butuh berapa koin. Nah, dicoba dari semua ini dapat dijawab bahwa yang paling ideal adalah 1 koin, yang paling minimum. Bagaimana kalau 2 koin? Ya 2 sen, ya 2 koin. Nah, misalnya kalau 5 koin, nah 5 koin itu kan bisa kita pakai 1 koin, ya kan? Nah, kalau kita pakai 1 koin, nah berarti berikutnya kita butuh apa? Berapa jumlah kembalian untuk 4 sen? Nah, 4 sen kita tahu itu adalah 4 koin. 4 tambah 1, 5 koin. Nah, sedangkan kalau kita pakai denominasi 5 sen, kita cuma perlu 1 koin. Ya. Nah, setelah kita menghitung 5, kita hitung 6. Nah, untuk menjawab 6, kita nanti kan memerlukan minimum koin dari ini angka-angka sebelumnya kan. Nah, misalkan 6. Kalau kita misalkan 6 sen, kita bisa pakai 1 koin, ya. Berarti 1 tambah min koin 5. Nah, berapa min koin 5? Kita udah tahu jawabannya, ini adalah 1. Berarti kalau misalnya kita caranya seperti ini butuh berapa koin? 2 koin. Nah, kalau saya pakai 5 sen, nah itu berarti 1 koin ditambah min koin 1 sen. Nah, 1 sen, bagaimana menjawab min koin 1 sen? Tinggal lihat aja di tabel. Nah, di tabel ada bahwa ini adalah satu koin. Nah, berarti berapa koin yang dibutuhkan adalah 2. Nah, berarti di dalam kasus ini minimum koinnya adalah 2. Ya. Nah, misalkan untuk 10 sen. Nah, saya coba tulis di sini. Nah, kalau 10 sen, pilihannya apa? Kita bisa menggunakan 1 sen, yaitu jadi 1 tambah min koin 9. Nah, 9 kita bisa hitung bahwa 9 itu butuh 5 koin. Nah, gimana caranya kita cari jawabannya dari tabel ini? Nah, karena kita sekarang menghitung 10 kan kita berarti sudah menghitung 1 sampai 9. Nah, berarti di sini butuh berapa koin? 6 koin. Nah, kalau kita menggunakan 5 sen, ya. Nah, itu adalah 1 koin ditambah min koin 5. Nah, berapa min koin 5? Kita udah tahu min koin 5 tidak perlu melakukan rekursif. Kita lihat di tabel. Oh, 5 itu adalah 1 koin. Oh, 1 tambah 1 yaitu berarti 2 koin. Nah, ternyata kita bisa juga menggunakan 10 sen. Nah, kalau 10 sen adalah 1 ditambah min koin 0. Nah, min koin 0 juga di sini sebenarnya kita juga ada mencatat min koin 0 itu butuh 0 koin. Nah, berarti berapa koin yang dibutuhkan? 1. Bisa nggak kita menggunakan 21 sen? Tidak bisa. Nah, jadi kita lihat 1, 2, sama 6. Mana yang paling kecil? 1. Berarti untuk 10 sen, jumlah koin minimumnya adalah 1. Nah, kita lakukan ini terus, ngitung 11, 12, sampai 63. Nah, pada saat 63, kita sudah bisa menjawab bahwa yang dibutuhkan adalah minimum koinnya adalah 3. Nah, kita juga bisa menyimpan hasil perhitungan optimal setiap tahap ke dalam bentuk array. Dalam contoh di sini kita juga mencatat koin apa yang kita gunakan, ya. Nah, gunanya apa? Nanti gunanya di sini nanti kita bisa melacak juga kalau kita ingin 38 sen sebenarnya kita pakai koinnya berapa sih? Gitu. Nah, untuk array yang coin use ini mencatat jumlah koin minimum, sedangkan last coin ini mencatat koin terakhir yang digunakan. Nah, misalkan untuk kembalian 0 sen, berapa koin yang terakhir digunakan adalah 0. Untuk 1 sen, jumlah koinnya adalah 1. Nah, koin yang digunakan yang terakhir kita gunakan adalah 1 koin 1 sen. Nah, untuk 5 sen, jumlah koinnya adalah 1. Last koin yang digunakan adalah 5 koin, karena nanti kan 5 ditambah min koin 0, ya. Jadi ini kita yang solusi 1 ini didapat karena kita menggunakan koin 5 sen ditambah min koin 0. Nah, berarti koin yang digunakan adalah koin kelima, koin 5. Nah, misalkan kalau 12 di sini butuh 1 koin dan di sini koin yang terakhir digunakan adalah 12. Dan seterusnya. Bagaimana solusi dynamic programming untuk problem ini? Nah, metodenya sama, make change. Di sini
change itu adalah jumlah kembaliannya. Di sini membalikan minimum koin yang dibutuhkan. Nah, di sini kita mengalokasikan dulu array untuk menyimpan hasil-hasil. Nah, di sini kita ada dua array. Coin use adalah mencatat berapa minimum koin yang digunakan. Last coin menyimpan koin terakhir yang digunakan untuk menghasilkan kembalian yang optimal. Nah, di sini kita membuat array, besarnya adalah change plus 1. Nah, di sini nih, ini yang seringkali kesalahan karena lupa atau tidak membuat mengalokasikan array yang cukup besar, ya. Nah, kenapa kita harus plus 1? Karena misalkan change-nya ini adalah 10, kita perlu menghitung dari 0 sampai 10. Nah, berapa besar array-nya? Adalah 11. Nah, kemudian di sini dalam dynamic programming kita menggunakan for loop, menggunakan iterasi, bukan menggunakan rekursif. Dan cara bekerjanya kalau rekursif kita top down, misalnya change-nya 10, kita mulai dari 10 terus akhirnya sampai nanti ke base case. Nah, kalau di sini kita malah bottom up, mulai dari yang paling kecil ke paling besar. Nah, di sini sen kita mulai dari 1 sen sampai sennya itu sama dengan change, kita coba tambah satu-satu ya. Nah, pertama kali berapa jumlah koin minimum? Nah, kita tebak aja pertama kali minimum koin sama dengan jumlah kembalian yang ingin kita hitung. Nah, koin yang kita gunakan pada saat ini adalah 1 sen. Pertama kali kita coba 1 sen dulu ya. Nah, jika maaf, di sini adalah kita mencoba semua macam koin ya. Nah, ini adalah koleksi koin kita coba semua koin. Nah, jika koin yang sedang kita coba itu lebih kecil sama dengan cents, maka kita periksa apakah kalau kita menggunakan koin tersebut, nah berarti kan kita harus mendapatkan min coins dari sen dikurangi koin. Nah, di sini lihat kita tidak melakukan pemanggilan rekursif, namun kita menggunakan tabel. Ya. Kita menggunakan tabel yang di sini. Tidak menggunakan recursive call. Nah, ini adalah perbedaan yang mendasar dari dynamic programming dan divide and conquer. Nah, kemudian ditambah 1 karena kita menggunakan satu koin itu juga. Nah, apakah ini lebih baik daripada jumlah koin yang terbaik yang kita sudah temukan? Kalau iya lebih sedikit, maka min coins adalah coin use. Ya, jumlah koin yang dibutuhkan adalah ini. Ya. Jadi total koin yang dibutuhkan adalah 1 ditambah optimum solution dari sisanya. Nah, terus koin yang kita gunakan, kita catat di dalam variabel new coin. Nah, ini gunanya apa? Karena nanti setelah kita coba semua kemungkinan koin, kita simpan minimum coins-nya ini di dalam coin use. Nah, new coin-nya kita simpan di dalam last coin. Nah, ini kita loop terus. Nah, solusinya ada di tabel coin use. Nah, kita tinggal lihat coin use pada index change. Nah, apakah Anda bisa melihat dengan jelas perbedaannya antara divide and conquer dan dynamic programming dan juga greedy? Nah, kalau dilihat di sini, perbedaan dengan dalam algoritma greedy tidak mencoba semua kemungkinan koin. Sedangkan dalam dynamic programming kita mencoba semua kemungkinan koin. Nah, itu perbedaan antara dynamic programming dengan greedy. Nah, perbedaan antara dynamic programming dengan divide and conquer bahwa ketika kita mencari solusi optimal dari subproblem, kita tidak menggunakan recursive call, namun kita lihat ke dalam tabel karena nilai tersebut kita sudah hitung. Kenapa kita sudah hitung? Karena kita bekerja bottoms up, mulai dari sen yang paling kecil ke sen yang paling besar. Oke. Nah, sebagai latihan, misalkan kita diberikan
array coin use dan last coin. Nah, buat method yang mencetak koin yang digunakan. Nah, karena koin yang method yang sebelumnya itu hanya mengembalikan berapa jumlah koinnya, tapi tidak mencetak koin yang digunakan. Contohnya begini, misalkan kita manggil method make change 38, dia akan mencetak 25, 12 dan 1. Tidak hanya mengembalikan angka 3, namun juga dia mencetak koin-koin yang digunakan. Ya. Jadi 3 koin ini apa sih? Nah, ternyata kita bisa lacak dari sini. Untuk memecahkan 38, ya, koin yang terakhir kita digunakan adalah koin 1 sen. Berarti solusinya apa? 1 ditambah min koin 37 kan? Nah, karena 38 dikurangi 1 adalah 37, maka kita cek. Nah, untuk menjawab 37, solusi optimalnya menggunakan koin berapa sih? Ternyata koin 12 sen. Nah, berarti sisanya berapa? Nah, 37 dikurangi 12 itu adalah 25. Nah, untuk 25 sen, koin terakhir yang digunakan berapa sih? Oh, ternyata koin terakhir yang digunakan adalah 25 sen. Nah, berarti sisanya berapa? 25 dikurangi 25, jawabannya 0. Nah, kalau sudah 0, sudah berhenti. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa kita mencari koin yang digunakan menggunakan array last coin. Nah, apa inti pembelajaran dari video ini? Kita melihat ada berbagai macam paradigma memecahkan masalah. Satu, divide and conquer, di mana problem itu dipecah menjadi dua subproblem atau lebih, dan kita memecahkan subproblem itu secara independen, dan kemudian menggabungkan solusi-solusi dari subproblem itu untuk membuat solusi dari problem awal. Greedy, kita membangun solusi secara incremental. Nah, dan kita hanya mengoptimalkan kriteria lokal. Misalnya contohnya mengoptimalkan kriteria lokal itu maksudnya apa? Pada saat itu pilihan apa yang terbaik. Nah, jadi dia tidak lihat jauh, dia hanya lihat jangka pendek. Makanya myopically itu tidak bisa melihat jauh, ya. Nah, pada saat itu solusi yang terbaik misalnya milih koin yang terbesar, ya udah. Dia tidak lagi lihat solusi-solusi lain. Dynamic programming, dia juga membagi problem menjadi problem-problem yang lebih kecil. Nah, dia membangun solusinya dari yang kecil ke besar. Ya, maksudnya dari subproblem yang kecil kemungkinan ke subproblem yang lebih besar. Nah, supaya memberikan gambaran berapa lambat divide and conquer untuk problem ini, nah kita lihat di sini saya membuat sebuah solusi dari divide and conquer. Koinnya adalah 5, 1, 5, 10, dan 25 sen. Di sini cetak koin-koinnya apa, dan di sini menghitung kembaliannya. Nah, ini saya jalankan. Nah, kemudian di sini saya menambahkan koin 21 sen. Nah, kemudian saya tanya lagi berapa kembalian untuk 63 sen. Nah, lihat, ini kan ini masih terus komputasi, terus lama, belum selesai-selesai. Padahal ini hanya untuk 63 sen dengan 4 jenis koin. Ya, masih sabar. Oke, nah solusi pertama sudah ketemu, yaitu membutuhkan 6 buah koin. Nah, untuk kasus yang kedua, kita lihat butuh waktu lama juga. Di sini bedanya ada koin tambahan, yaitu 21 sen. Belum selesai juga. Nah, akhirnya selesai. Nah, namun dia bisa menjawab dengan benar bahwa ini ada bisa diselesaikan dengan 3 koin. Nah, coba kita lihat solusi greedy. Untuk problem yang sama, bisa dilihat di sini test case-nya sama. Saya run, langsung dapat jawabannya. Nah, dia bisa menjawab dengan cepat untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, dia juga menjawab cepat tapi salah. Karena jawabannya harusnya 3 koin.
Nah, kita lihat dynamic programming. Apakah dia secepat greedy? Nah, ternyata jawabannya juga instan. Nah, namun dia menjawab juga dengan benar untuk kasus kedua, bahwa untuk 63 sen kita bisa menggunakan 3 koin.